nikmat sehat, iman, sehingga kita masih bisa berkumpul di sore hari ini dalam rangka thalabul ilmu, mempererat ukhuwah Islamiyah warga Kelapa II Residen Jamaah Masjid Al-Muhajirin yang kita cintai. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, beserta para sahabatnya, para keluarganya, tabiin, dan para pengikutnya, serta mudah-mudahan kita semua insya Allah sebagai umatnya selalu berpegang teguh pada ajarannya dan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin. Amin. Alamin. Ibu-ibu jamaah Masjid Al-Muhajirin yang dirahmati Allah, untuk mengawali pengajian kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama membuka dengan membaca ta'awuz, basmalah, dan al-fatihah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya acara yang kedua yaitu acara kita adalah pembacaan ayat suci Al-Qur'an, tilawah surah apa itu? Fusilat ya, Mbak ya? Quran surat Fusilat ayat 33 sampai 38 yang insyaallah dibacakan oleh Mbak Liza dengan terjemahannya. Ada Mbak Liza, disilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa la tastawil hasanatu wa la sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu 'adawatun ka'annahu waliyyun hamim wa ma yulaqqaha illa alladhina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hazzin 'azim. Wa imma yanzaghannaka minasy syaitani nazghun fasta'iz billah innahu huwas samiul 'alim. Wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar la tasjudu lisyamsi wala lil-qamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Fa in istakbaru falladhina 'inda rabbika yusabbihuna lahu bil-laili wan-nahari wa hum la yas'amun. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan kebajikan dan berkata, sungguh aku termasuk orang-orang muslim yang berserah diri. Dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, sehingga orang yang ada rasa permusuhan antara kamu dan dia akan seperti teman yang setia. Dan sifat-sifat yang baik itu tidak akan dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang sabar, dan tidak dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Dan jika setan mengganggumu dengan suatu godaan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sungguh, dialah yang maha mendengar, maha mengetahui. Dan sebagian dari tanda-tanda kebesarannya ialah malam,
siang, matahari, dan bulan. Janganlah bersujud kepada matahari dan jangan pula kepada bulan, tetapi bersujudlah kepada Allah yang menciptakannya jika kamu hanya menyembah kepadanya. Jika mereka menyombongkan diri, maka mereka malaikat yang di sisi Tuhanmu bertasbih kepadanya pada malam dan siang hari, sedang mereka tidak pernah jemu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ya, jazakillah khair Mbak Liza, dakwah kita yang mendengar, yang membaca dan yang menyimak dan dapatkan pahala. Selanjutnya kita akan mendengarkan tausiah dari Ustazah Indra Asih dengan tema kita hari ini adalah agar dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kepada Ustazah Indra Asih kami silakan. Jazakillah khairan. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik kepada saya dan mudah-mudahan semua yang hadir di sini sama-sama kita meluruskan niat kita hadir di sini, sama-sama kita memaknai kemuliaan majelis ilmu ini, di mana di dalamnya ada dua aktivitas yang insya Allah nanti akan kita lakukan, yaitu yatluna kitab Allah, ya, ada proses tilawah kitab Allah. Dan kalau tilawah itu maknanya bukan sekedar membaca, ya. Talayatu tilawah itu maknanya mendiskusikan, ya, memahami dan ada tekad untuk mengamalkan kitab Allah, ya. Kitab Allah itu maksudnya adalah kalau Al-Quran disebutnya kitab, itu kandungannya, ya, kandungan dari Al-Quran. Jadi ada proses nanti sama-sama kita mendiskusikan ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran, dan kemudian harus ada tekad untuk melaksanakan. Wa yatadarusuna bainahum, syarat yang kedua adalah ada proses tadarus, ya. Tadarus ya terus darosa ya durusu madrasah. Ya, madrasah itu tempat belajar. Jadi tadarus itu ada proses belajar, ada proses diskusi. Ya, insya Allah mudah-mudahan kalau sudah ada pertanyaan yang hadir, ya, tolong disiapkan supaya syarat majelisnya itu terpenuhi, ya. Ada diskusi, ada tanya jawab. Ya, mudah-mudahan kemudian Allah menghadirkan apa yang Allah janjikan pada kita. Nazalat alaihi musakinah, Allah hadirkan sakinah pada kita, dan mudah-mudahan sakinah itu bukan hanya hadir pada saat kita di majelis ini, ya. Jadi mudah-mudahan sakinah itu juga menjadi kebiasaan kita, ya, menjadi kebiasaan kita dalam keseharian, menjadi pribadi yang tenang, ya. Ketika ada bahagia, ada lapang, tidak sombong, gitu, ya. Ketika ada sakit, ada kesempitan, ada ujian yang tidak menyenangkan, kita juga tidak putus asa, karena keberkahan memuliakan majelis ini. Kemudian yang kedua, wa ghasyahumur rahmah, ya, mudah-mudahan Allah hadirkan rahmat pada kita, ya. Rahmat Allah itu berarti Allah memberikan solusi-solusi, ya, atas ujian-ujian dan permasalahan-permasalahan yang hadir pada kita, baik solusi dunia maupun solusi akhirat, ya, yang mudah-mudahan karena rahmat yang Allah hadirkan pada kita, maka solusi itu adalah solusi yang telah seperti yang telah Allah hadirkan pada an'amta alaihim, ya, pada orang-orang yang telah Allah beri nikmat. Jadi kita tidak mau kalau dikasih kaya, ya, kayaknya Korun misalnya, gitu, ya, maghdubi alaihim waladhdallin. Kita tidak mau yang orang-orang yang dimurkai oleh Allah.
sehatnya juga kita mau sehat yang berkah, ya, bukan sehat yang menghadirkan murka Allah dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, dengan kita memuliakan majelis ini, ya, mudah-mudahan janji Allah ya berupa hadirnya malaikat-malaikat yang akan mencatat nama kita ya dan melaporkan nama kita kepada Allah serta menyampaikan keinginan-keinginan kita ya, itu juga hadir pada pertemuan kali ini ya. Jadi sejak dibuka sama-sama kita semua mulai melantunkan doa-doa ya, doa-doa kebutuhan kita kepada Allah. Kemudian yang keempat, wa zakarallahu fima indah, dan mudah-mudahan keberkahan puji-pujian Allah ya terhadap kita di hadapan makhluk-makhluk Allah di langit ya, di hadapan malaikat-malaikat di langit, itu juga kita dapatkan pada pertemuan kali ini. Baik, seperti yang sudah direncanakan, pada sore hari ini kita akan membahas tema agar dimuliakan ya, agar dimuliakan oleh Allah. Ada permasalahan mendasar ya dalam kehidupan peribadahan kita yang menjadi kewajiban utama kita ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kan perintahnya seperti itu ya. Kita hidup ini diperintahkan untuk beribadah. Dan tentu saja permasalahan yang hadir pada kewajiban utama kita ini adalah ketika kita menyempitkan makna ibadah hanya sekedar sholat saja. Saya sedang ibadah nih, biasanya yang dimaksud saya sedang ibadah itu saya sedang sholat gitu ya. Baca Quran saja ya, zikir yang berupa zikir lisan saja gitu ya. Kita tidak memaknai kalau zikir itu zikir hati atau zikir anggota tubuh, kita tidak maknai itu sebagai ibadah ya. Akhirnya kemudian kewajiban kita itu salah kita sendiri ya, salah kita memaknainya. Akhirnya kewajiban kita itu hanya kita kita laksanakan dari 24 jam ya paling cuma 2 jam gitu ya, karena sholat 5 waktu kan nggak lama, baca Quran juga nggak lama gitu, zikir lisan juga nggak lama gitu, cuma itu aja, yang lain tidak kita niatkan sebagai ibadah. Nah, itu kesalahan fatal ya yang hadir pada kita yang membuat penyesalan nanti pada saat hisab ya. Ternyata pada saat hisab udah ketahuan ya, udah ketahuan matematikanya tuh udah ketahuan. Jadi yang bernilai pahala cuma 3 jam, karena kita meniatkan yang bernilai ibadah 2 jam tadi ya. Bahkan mungkin dari 2 jam itu sholatnya tidak khusyuk ya, baca Qurannya ria dan seterusnya, akhirnya 0 gitu ya. Terus yang sisanya kita tidak meniatkan ibadah, berarti kan tidak bernilai pahala. Nah, jadi ini kesalahan yang hadir ya pada kebanyakan kita ketika memaknai ibadah itu sempit, padahal tugas utama kita adalah ibadah. Ketika kita memaknai semua yang kita lakukan itu adalah ibadah ya, bismillah ya Allah, aku mau ibadah makan, ibadah minum, ibadah sholat, ibadah puasa, ibadah menemani suami, ibadah menemani anak belajar dan seterusnya, maka insya Allah 24 jam ya ibadah tidur, 24 jam bernilai ibadah. Itu ada permasalahan seperti itu ya. Nah, kemudian berikut lagi ada permasalahan fenomena yang terjadi di kita itu tidak bisa memetakan ya. Perintah Allah itu kan banyak tuh ya, tapi kita tidak bisa memetakan mana yang wajib ya, mana yang wajib ain, semua harus melakukannya. Nah, mana yang sunnah dari wajib ain itu yang semua individu harus melakukannya, terus ada yang sunnah ain ya, yang individu disunahkan untuk melakukannya. Nah, wajib ain dengan wajib yang sifatnya kifayah ya bersama, itu kan lebih tinggi yang wajib ain ya, wajib ain, karena tidak bisa tergantikan. Tapi kalau wajib kifayah atau fardu kifayah itu kalau sudah ada sebagian melakukan, maka kewajiban kita menjadi sudah terwakili gitu ya sebagai fardu kifayah itu. Nah, kemudian dari yang sunnah
ya, sunnah yang seharusnya kita lakukan, ada sunnah yang sifatnya bermanfaat untuk diri kita sendiri, ya. Ada sunnah, kan kita harus melakukan pilihan kan kalau sunnah itu, karena tidak melakukan juga tidak apa-apa. Tapi dengan kita menambahkan dari yang wajib kemudian melakukan yang sunnah, hadirlah cinta Allah pada kita. Itu di dalam hadis tentang wali, gitu ya. Tidaklah siapa yang memusuhi waliku maka akan berhadapan dengan aku. Tidaklah seorang hamba itu ya menjadi wali atau dicintai oleh Allah karena setelah melakukan yang wajib dia menambahkan yang sunnah yang menghadirkan cinta Allah, gitu ya. Jadi yang sunnah itu kemudian ada sunnah yang sifatnya hanya untuk kita sendiri, gitu ya, kemanfaatannya. Ada sunnah yang kita lakukan itu bermanfaat buat orang lain, bermanfaat buat lingkungan, bermanfaat buat orang banyak, gitu ya. Dan ternyata yang menghadirkan cinta Allah itu adalah ketika kita lebih memprioritaskan sunnah yang menghadirkan manfaat buat orang lain. Itu menjadi tangga ya, kita menjadi menjadi wali Allah, gitu ya. Nah, jadi ketika tidak memiliki peta itu, ada orang yang sibuk ya waktunya dengan sunnah-sunnah, tapi sunnah yang hanya kebutuhan dirinya saja. Ya banyak sekali puasa sunnah yang dilakukan, banyak sekali sholat sunnah yang dilakukan, gitu ya. Sampai kemudian suaminya tidak dipedulikan, anaknya, lingkungannya, ya, karena dia lagi mengejar sholat sunnah, lagi memperbanyak puasa sunnah, gitu ya. Padahal sunnah yang dicintai oleh Allah adalah yang menghadirkan kemanfaatan buat orang lain, itu ya. Jadi kembali lagi apa permasalahannya, kita hanya menganggap ibadah itu hanya ibadah yang sifatnya ritual saja. Dan ternyata hadis-hadis juga yang bicara ya, dalil pendukungnya ya, hadis-hadis yang bicara amalan-amalan yang bernilai jariah itu ternyata amalan-amalan yang menghadirkan kemanfaatan buat orang banyak ya. Mengalirkan sungai itu bernilai jariah. Kalau sholat nggak bernilai jariah, udah meninggal berhenti pahalanya. Ketika kita mengerjakan, pahalanya hadir. Tapi ketika kita mengalirkan sungai, ya, sungai itu bermanfaat, ya, tidak membuang sampah di situ. Setelah kita meninggal itu masih bermanfaat, masih mengalir, pahalanya masih mengalir. Menanam pohon, gitu ya, membuat sumur, gitu, fasilitas-fasilitas umum, ya, ketika kita melakukannya, kita meninggal, pahala itu terus tetap mengalir, gitu. Nah, kenapa ada permasalahan-permasalahan krusial itu terjadi di kita? Inilah materi yang akan kita bahas, ya. Tolong slide selanjutnya. Nah, jadi permasalahan menyempitkan nilai ibadah, ya, permasalahan salah menerapkan prioritas amal. Kan waktu kita cuma 24 jam. Ini sunnah benar, tapi kan waktu kita 24 jam. Kemampuan kita terbatas, gitu kan. Jadi mana sunnah yang kita prioritaskan dulu, gitu. Nah, itu kan kita harus punya kemampuan seperti itu. Ternyata ada amalan yang paling puncak, ya, amalan paling puncak yang disebutkan oleh Allah bahwa tidak ada yang lebih baik daripada amalan ini sekarang sudah dilupakan, ya, sudah dilupakan. Ya, dalilnya berbunyi waman ahsanu qaulan mimman da'a ilallah, ya, wa qala innani minal muslimin. Waman ahsanu qaulan, tidak ada qaulan, ya. Qaulan itu bisa berupa ucapan, qaulan itu bisa berupa tulisan, qaulan itu bisa berupa perbuatan, qaulan itu bisa bikin status, ya, qaulan itu bisa ikut nimbrung, ya. Kan ini kan sifatnya harus bersama, ya, tidak pribadi, ya. Nimbrung tuh dengan qaulan itu. Nah, qaulan apa yang ahsan, yang tidak ada yang lebih baik, ya, dari itu, yaitu mimman da'a ilallah, ya. Jadi ucapan, tulisan bersamanya itu mimman da'a ilallah, ya, dalam rangka menyeru orang kepada Allah, dalam rangka memberikan testimoni, ya, betapa Allah itu maha perkasa, maha baik,
maha sempurna. Dalam rangka mengendorse produk-produk dari Allah ya, berupa Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis ya, bahwa itu semua bisa menjadi solusi bagi permasalahan-permasalahan kehidupan kita. Ya, kita endorse, kita berikan testimoni seperti itu. Kita kenalkan ya di status-status kita tentang Allah gitu. Tapi penyempitan makna tadi itu membuat ini menjadi dianggap tidak penting ya. Padahal nanti dari poin-poin itu kita bahas dahsyat sekali ya, seperti judul yang disampaikan bahwa Allah itu akan memuliakan kita. Gimana mau memuliakannya? Misalnya contoh gini. Kita punya pembantu nih, udah perjanjiannya bahwa pembantu kita itu akan kita kasih gaji yang sangat mahal dengan sederet ya tugas-tugas yang harus dia lakukan, yang ngepel, yang masak gitu ya. Dengan gaji seperti itu pekerjaan kamu adalah ini. Tapi kemudian yang dilakukan oleh pembantu kita itu adalah setiap kita kemana-mana dia ngikutin kita terus ya, ngikutin kita terus. Ngapain? Mau bilang bahwa ibu, aku cinta banget sama ibu. Ngepel enggak? Ya, kita ke dapur, ibu, aku cinta sama ibu gitu ya. Masak enggak? Tugasnya enggak dikerjain. Kita pergi ikut ibu, ikut. Ngapain kamu ikut-ikutan terus? Aku mau bilang aku tuh cinta sama ibu. Gitu. Nah, kita bisa bayangkan kalau kita punya pembantu seperti itu. Dahsyat ya, cinta, ekspresi cinta melalui lisannya dahsyat. Tetapi itu tidak terbukti dengan cinta hatinya, tidak terbukti dengan cinta ya secara perbuatan, yaitu ya tidak melakukan apa yang menjadi tugas-tugasnya. Mana bukti cinta kamu? Kamu udah ngepel? Belum. Kan aku sibuk mau bilang cinta sama ibu ya, dan seterusnya. Pasti kita sebagai majikan ya memiliki pembantu seperti itu, kita kesel ya. Kita itu Abdullah, kita itu hamba Allah. Salah satu hubungan kita dengan Allah itu adalah hubungan kerja. Kita tuh Abdullah, hambanya Allah ya, yang Allah itu sudah menjanjikan ya bahwa akan ada surga yang paling puncak yang akan diberikan kepada kita ketika kita melakukan tugas kita. Ya, jadi kalau kita punya pembantu tuh ya, habis dia masak, udah rajin masak, terus habis masak itu kemudian kirim-kirim tetangga, terus kata tetangga, ih kamu baik banget ngasih masakan enak. Oh bukan, ini bukan masakan, bukan aku punya, ini punya ibu. Ya, ibu aku tuh masak banyak, dia selalu pesan kalau masak yang banyak bagi-bagi tetangga. Ini ibu aku yang nyuruh aku melakukan ini. Ih gitu ya, ibu kamu baik banget ya, gitu ya. Terus kalau apa aja gitu ya kita sampaikan ke lingkungan kita bilang itulah majikanku, itulah ibu. Pasti itu akan, kalau kita punya sekian banyak pembantu yang tadi udah kita delete tuh, yang cuma bilang cinta-cinta doang udah di delete ya. Yang akan dipuji-puji, yang akan kita sayangi, yang akan kita muliakan adalah pembantu yang dengan sepenuh hati mengekspresikan kepada siapapun bahwa kita adalah orang yang baik. Ya, jadi Allah pun seperti itu dari sekian hambanya ya, yang hanya sekadar sibuk dengan ritual-ritual saja, sibuk dengan permohonan-permohonannya saja, tapi tidak melakukan ya endorse produk-produk yang Allah hasilkan, ayat-ayat ya. Kita tidak melakukan hal seperti itu, tidak merasa berkepentingan, kita tidak memberikan testimoni asal tentang kemahabesaran Allah ya berarti kita tuh biasa-biasa saja. Ya, hamba Allah yang biasa-biasa saja. Dan Allah sudah sebutkan, wa man ahsanu qawlan, tidak ada yang lebih baik daripada melakukan hal. Jadi itu paling amalan ibadah yang prioritas banget sesuai dengan potensi kita masing-masing. Ya, jadi untuk kita bisa dimuliakan Allah ya, yang pertama yang harus kita lakukan adalah seperti yang dilakukan oleh para rasul. Para rasul kan tugasnya menginformasikan tentang kebesaran Allah. La ilaha illallah, la ilaha. Jadi dari Nabi Adam semua la ilaha illallah. Cuma beda rasulnya. Kalau kita la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kalau di zaman Nabi Musa Rasulullah, zaman Nabi Isa Rasulullah, ya, dan seterusnya. Di zaman kita ya Muhammad Rasulullah, gitu ya. Jadi agar dimuliakan oleh Allah, lanjutkan
lanjutkan tugas Rasul untuk menyampaikan kepada orang-orang di sekitar kita ya tentang kebesaran Allah, maha kasih sayangnya Allah, sempurnanya ya pedoman-pedoman yang Allah berikan kepada kita. Jangan sampai ada yang komentar, oh semua agama sama, tujuannya kebaikan. Oh tidak bisa. Tidak bisa, nauzubillah. Sekali kita berkomentar seperti itu kafir. Karena kita di dalam ayat Al-Quran disebutkan, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada. Ada manusia yang kemudian menghadirkan andada, menghadirkan tandingan-tandingan untuk Allah. Semua agama sama. Berarti kita akan bilang bahwa yang menyembah berhala, berhalanya sama dengan Allah, andada. Yang menyembah pohon, pohonnya sama dengan Allah. Yang menyembah matahari, mataharinya sama dengan Allah. Yang menyembah sapi, sapinya sama dengan Allah, andada. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada. Ya, ada yang menjadikan sebagai tandingan-tandingan untuk Allah. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Tetapi kalau orang itu beriman kepada Allah, asyaddu hubbalillah, maka cintanya itu amat sangat besar ya. Jadi di sini dalilnya disebutkan, katakanlah, dakwahkan, sampaikan, serulah ya. Apa yang diseru? Inilah jalanku, hadhihi sabili. Ya, jalanku yaitu apa? Ya, Rasul harus bilang jalanku itu, kalau kita mau mewarisi Rasul, jalanku itu adalah apa? Ud'u ilallah. Ya. Jadi jalanku itu adalah menyeru kepada Allah, ya, ala basirah. Gitu ya. Jadi aku dan orang-orang yang mengikutiku berdakwah mengajak kamu kepada Allah ala basirah, ya, dengan hujah yang nyata gitu. Jadi ketika berdakwah mengajak kepada Allah itu enggak pokoknya kamu harus beriman, enggak bisa ya. Jadi makanya tadi majelis ilmu yang akan diberkahi oleh Allah syaratnya yatluna kitaballah wa yatadarusuna bainahum. Jadi ada pembahasan dan ada tadarus. Tadarus itu bukan seperti yang sekarang disempitkan maknanya ya, hanya terjadi di bulan Ramadan baca Quran bareng-bareng gitu. Lah kan ini hadis itu hadis majelis zikir. Emang majelis zikir terjadi di bulan Ramadan kan? Enggak. Ya, wa yatadarusuna bainahum. Jadi kapanpun bisa terjadi wa yatadarusuna bainahum, dan majelis zikir itulah yang memenuhi syarat ya, sehingga pemahaman itu benar-benar masuk ya sampai ke ke level mengamalkan. Ya, bukan hanya sekadar tahu, mengkeliping materi, tapi sampai ke tataran minimal mengamalkan. Ya, jadi jalanku itu adalah, sampaikan ya Rasulullah, jalanku itu adalah aku dan orang-orang yang mengikutiku itu berdakwah kepada Allah ala basir, ya, maha suci Allah dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik. Jalannya Rasul seperti itu. Untuk dimuliakan oleh Allah adalah yaitu yang kita lakukan. Ajak orang-orang ya untuk atau sampaikan kepada orang-orang untuk mengetahui kebesaran Allah dan la ilaha illallah. Gak ada agama yang sama. Rabbul Alamin itu adalah Allah, pencipta, pemilik, memelihara alam semesta ini adalah Allah. Masa yang tidak menciptakan alam semesta dianggap sama hebatnya sama Allah dan kemudian layak untuk diibadahi, gitu ya. Nah itu jadi hati-hati ya dengan konsep-konsep semua agama sama, nggak ada. Karena yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah, yang memiliki adalah Allah. Kemudian Rasul yang lain ya Nuh berkata, ya Robku, sesungguhnya aku telah mendakwahi kaumku ya, da'autu qaumi, mendakwahi kaumku lailau wa nahar, ya, malam dan siang gitu. Jadi Rasul-Rasul itu konsepnya adalah kapanpun konsep hidupnya adalah sampaikanlah, kenalkanlah, puji-puji Allah, bukan hanya untuk diri sendiri ngumpet, hanya subhanallah untuk diri sendiri, Allahu Akbar untuk diri sendiri, tapi subhanallah lisan, yakini itu ya, subhanallahnya itu keluar ya, sampaikan kepada orang-orang sekitar, kita tuh punya kelemahan ya, kita tuh punya kejelekan, kita punya keterbatasan, tapi yang maha suci dari kelemahan, dari kejelekan, dari keburukan, dari dosa hanyalah Allah. Keluar
gitu ya. Jadi tiga aspek pujian itu harus hadir pada kita, sampaikan kepada orang lain ya. Jadi pintu kenabian dan kerasulan memang sudah tertutup ya, namun kita masih bisa mewarisi pekerjaan tugas mulia para rasul supaya kita dimuliakan oleh Allah. Baik, lanjut. Kedua, agar kita dimuliakan oleh Allah adalah melakukan ahsanul amal, ya, melakukan amal terbaik yang tadi sudah saya sampaikan, ya. Waman ahsanu qaulan mimman da'a ilallah, ya, mimman da'a ilallah wa amila sholihah wa qala innani minal muslimin. Siapakah yang lebih baik perkataannya, ya? Jadi qaulan itu di zaman sekarang bukan hanya perkataan. Ya, bisa perkataan, bisa tulisan, bisa perbuatan, bisa status, bisa film, ya, bisa segala macam lah, ya, YouTube dan lain sebagainya, yang sifatnya itu adalah menyeru kepada Allah, ya. Karena Allah sempurna, karena Al-Quran ini sempurna, kita bukan hanya menyuruh orang sholat, kita bukan hanya menyuruh orang untuk baca Quran, kita bukan hanya menyuruh orang zikir, tapi kita menyuruh kepada Al-Quran dan kesempurnaan, ya, yang ada di dalam Al-Quran. Al-Quran mengatur urusan akidah, iya. Al-Quran mengatur urusan ibadah, iya. Al-Quran mengatur urusan bagaimana kita mendekat kepada Allah, ya. Muraqabah kepada Allah itu bagaimana? Ada diatur, ya, di dalam Al-Quran. Al-Quran juga mengatur bagaimana tentang kesehatan. Al-Quran juga mengatur tentang ekonomi, ya. Ekonomi itu sampai kalau orang mencari nafkah itu sama dengan jihad fisabilillah, ya, di dalam hadisnya. Ya, jadi umat Islam itu didorong supaya dia menjadi terhormat, ya, menengah ke atas, didorong seperti itu. Jadi kalau tidak ada dakwah dilakukan, masih kebanyakan kita memaknai bahwa Islam yang baik itu adalah Islam yang miskin, Islam yang baik itu Islam yang nggak punya apa-apa, ya, Islam yang bajunya rombeng, Islam yang makanannya kasar misalnya. Ada yang punya pemahaman seperti itu pemahaman sempalan, ya. Karena di dalam Al-Qur'an juga wa'idullahu mastata'tum min quwwah. Kumpulkanlah segala kekuatan yang ada di bumi ini. Kalau mau punya istana 100 silahkan, kalau mau punya mobil 100 silahkan, kalau mau punya segala macam sebanyak-banyaknya, tapi tujuannya apa? Turhibuna aduwallahi wa aduwakum. Ya, tujuannya bukan hanya untuk dinikmati oleh diri sendiri, tapi turhibuna aduwallahi, ya, untuk menggetarkan musuh Allah, untuk menggetarkan musuhmu. Karena kan objek dakwah itu macam-macam. Kalau kita mau berdakwah di lingkungan raja-raja, ya kita datangnya pakai helikopter, kita datangnya pakai jet pribadi, ya, dengan tampilan yang sama dengan mereka. Kalau kita mau dakwah, ya, orang yang senangnya misalnya di hotel-hotel, ya, kajiannya dengan kendaraan-kendaraan yang mewah, ya kita harus datang seperti itu. Turhibuna aduwallahi wa aduwakum. Tujuannya seperti itu, ya, agar menggetarkan musuh-musuh Allah dan agar menggetarkan musuhmu, gitu, ya. Jadi di sini disebutkan bahwa tidak ada yang lebih baik daripada mengenalkan Islam itu bukan urusan sholat saja. Sampaikan Islam juga mengatur masalah kepemimpinan. Islam juga mengatur masalah hukum, ya. Islam juga mengatur masalah psikis, ya. Psikis. Bagaimana kita bisa keluar dari permasalahan psikis kita? Itu diatur semua oleh Islam. Gitu, ya. Nah, jadi ketika kita bisa menyampaikan bahwa Allah itu adalah raja alam semesta di dunia ini dan Allah raja di akhirat, dan kita sampaikan pedoman-pedoman Allah yang luas, maka itulah ahsanu qaulan. Ya, ahsanu qaulan. Silahkan sholat sebanyak-banyaknya. Berapa pahala yang bisa kita dapatkan? Silahkan hatam Quran berkali-kali, 1 huruf sekian kebaikan. Berapa pahala yang akan kita dapatkan? Tapi ketika Allah murka, ya, Allah tidak diperkenalkan, Allah tidak ditestimoni, produk-produk dari Allah, Al-Qurannya tidak di-endorse oleh kita, pada saat hisab, kebaikannya kan tadi itu 10 kali kebaikan, sholat gitu.
tapi langsung jelek. Satu amalan yang paling mulia tidak kita lakukan, itu keburukannya langsung habis, ya. Habis amal yang sudah menghabiskan energi kita, gitu. Karena kita tidak bisa membuat skala prioritas, ya, amal-amal yang pahalanya sangat besar, yang sebenarnya tidak harus kita menjadi pelaku utama, ya. Dalam melakukan ahsanul amal itu di dalam Al-Quran disebutkan innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah itu cinta, ya, pada orang-orang yang yuqatiluna fi sabilihi. Kalau perang ya berperang, tapi kalau dalam kondisi damai bersama-sama, ya, melakukan aktivitas pengenalan Allah, pengenalan Al-Quran, ya, produk-produk yang dihasilkan oleh Allah, sofan, bersoft-soft, yang kapasitasnya di kesehatan, perdalam kesehatan Islami. Yang kapasitasnya di ekonomi, apa Allah bicara tentang ekonomi. Yang kapasitasnya di hukum, Allah bicara apa tentang hukum. Yang kapasitasnya tentang kemasyarakatan, bersosialisasi, apa yang Islam ajarkan tentang sosialisasi. Perdalam itu semua. Karena ayat-ayat Allah itu ada ayat-ayat qauliyah, yaitu yang di Quran, hadis, ada ayat-ayat qauliyah. Makanya di surat Ar-Rum kan disebutkan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum wa min ayatihi dan seterusnya. Itu bicara tentang alam semesta, bicara tentang langit, bicara tentang bumi, dan seterusnya dan seterusnya. Wa min ayatihi. Tapi ada orang-orang yang wa min ayatihi yang kayak gitu dibuang. Janganlah belajar ilmu-ilmu dunia, belajarnya ilmu akhirat. Lah yang dianggap ilmu akhirat apa? Ilmu qauliyah, ilmu alat, itu ilmu akhirat. Sempit sekali cara berpikirnya. Semua ilmu itu saling melengkapi, sofan, ka'annahum bunyanun marsus. Sehingga kita bisa memberikan testimoni, gambaran yang sempurna. Itulah Islam. Makanya seperti di negara-negara maju di Amerika, Islam itu berkembang dengan pesat, enggak melalui pintu ilmu-ilmu qauliyah, tidak. Allah tuh begini, wah langsung habis kalau bicara tentang itu. Karena mereka kan memang berdakwahnya kepada non-muslim. Kalau kita kan karena berdakwahnya sama-sama muslim yang belum paham. Jadi kita, sholat kayak begini, zakat gini. Mereka berdakwahnya kepada non-muslim. Yang dilakukan apa? Mereka melakukan pendekatan green deal misalnya. Islam itu agama hijau. Islam itu agama yang memperhatikan lingkungan. Sampai diterima sama Senat melalui dakwah itu. Berkembang, pasang billboard, diterima dan lain sebagainya. Akhirnya yang kemudian bersyahadat banyak, ya. Ilmuwan bersyahadat, seniman bersyahadat. Nah, karena syahadatnya itu dengan pemahaman, bukan warisan, ya, kayak negara-negara Islam kan kebanyakan Islamnya karena warisan, tidak paham konsep Al-Qur'annya. Mereka setelah paham, ya, Islam ternyata mengatur nih tentang lingkungan. Ahli lingkungan syahadat. Islam ternyata mengatur tentang langit, tentang alam semesta. Ahli alam semesta bersyahadat. Islam mengatur tentang kemasyarakatan. Ahli sosial kemudian bersyahadat. Langsung mereka kemudian melakukan aktivitas dakwah. Seperti itu, ya. Jadi perluaslah. Bukan ya, kalau perluaslah salah. Kembalikanlah kepada Islam itu luas. Kalau perluas Islamnya sempit, kita perluas, tidak. Yang sempit itu kan pemahaman kita selama ini. Tapi kembalilah kepada pemahaman yang sesungguhnya bahwa Islam itu mengatur semua aspek, baik qauliyah maupun kauniyah. Kedokteran apa semua itu kauniyah, ya, kauniyah. Kita harus buat, ya, mampu membuat benang merah terhubungkan dengan ayat qauliyah. Sehingga akhirnya kemudian ya Allah, ya, kita baru tahu ini proses perkembangan janin. Tapi udah ada hadis yang bicara tentang proses perkembangan janin 14 abad yang lalu. Luar biasa, Masya Allah. Ya, keimanan makin bertambah dan seterusnya. Gitu, ya. Nah, itulah yang disebut amal yang terbaik. Menyeru untuk mengenal kembali keluasan Islam yang sekarang sudah dipersempit.
Banyak sekarang kita yang meyakini bahwa masuk surga hanya sekadar hafal Quran 30 juz. Hafal Quran 30 juz berarti kan cuma lisan, zikir lisan. Zikir itu kan ada zikir lisan, ada zikir yang kita kemudian ingat Allah, zikrullah. Ada zikir yang zikir itu perbuatan. Zikir itu inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Definisi yang ketiga, zikir itu adalah Quran. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaganya. Zikir. Ya. Jadi Al-Quran boleh secara lisan, boleh secara hati, tapi yang paling penting adalah zikir dari Al-Quran itu berupa fisik, kita bergerak. Al-Quran bicara tentang kesehatan, oke, aku akan menggali tentang kesehatan Islam. Al-Quran bicara tentang ekonomi, oke, aku harus menjadi orang Islam yang kuat. Orang Islam yang kuat itu lebih dicintai daripada Islam yang lemah, seperti itu. Ya, nah ini hanya bisa dilakukan ketika kita semua bersemangat melakukan ahsanul amal, ya, amal yang terbaik untuk mengenalkan nilai-nilai Islam yang luas tadi. Lanjut nomor 3. Kemudian yang ketiga, agar kita dimuliakan Allah, kita menjadi sarana orang mendapatkan hidayah. Gitu ya. Jadi tadi melanjutkan tugas Rasul, kemudian melakukan amal yang terbaik, ya, yaitu memperkenalkan Allah, gitu ya, meyakinkan tentang kebaikan produk-produk dari Allah, ya, ayat-ayat yang turun dari Allah. Kesehatan yang terbaik adalah kesehatan Islami, hukum yang terbaik hukum Islami, pakaian yang terbaik adalah pakaian yang Islami, ya, cara makan dan sebagainya, itu semua yang terbaik adalah yang dihadirkan dari Allah. Nah, baru setelah itu kan ketika mereka tertarik, ya, orang-orang di sekitar kita tertarik, akhirnya kita menjadi sarana orang mendapat hidayah. Apa balasan yang Allah berikan? Apa kemuliaan yang Allah berikan? Di sini disebutkan bahwa demi Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ya, berfirman, ya, bahwa jika engkau menunjuki seseorang dengan dakwahmu, ini ada yang hilang, ya. Jika engkau menunjuki seseorang dengan dakwahmu, maka itu lebih baik bagimu dari unta merah. Ya, apa yang dimaksud dengan unta merah? Unta merah itu kendaraan yang terbaik di zaman Rasul dan para sahabat. Ya, kalau di zaman kita kendaraan yang terbaik, tentu kita nggak bicara mobil, ya. Sekarang kendaraan yang terbaik itu udah pesawat. Ya, jadi kendaraan yang terbaik adalah kita memiliki pesawat yang terbaik, pesawat pribadi yang terbaik. Ketika kita melakukan aktivitas, sehingga kemudian orang, oh, jadi Allah seperti itu. Oh, jadi Islam seperti itu. Oh, Islam juga mengatur, ya, urusan berpakaian, urusan ekonomi, urusan kesehatan, urusan penyelesaian masalah psikis dan sebagainya. Oh, luar biasa, ya, Islam. Ya, akhirnya tidak ada yang lain yang lebih baik daripada Islam. Akhirnya kemudian dia bersyahadat, lebih baik daripada unta merah. Di dalam hadis yang lain disebutkan lebih baik dari dunia dan seisinya. Dunia dan seisinya. Luar biasa. Ya, lanjut slide berikutnya. Nah, apalagi yang diberikan, ya, kepada kita yang berusaha menjadi sarana orang mendapatkan hidayah, apa kemuliaannya? Siapa yang mencontohkan perbuatan baik dalam Islam, ya, man sana fil Islam sunnatun hasanah. Nah, lalu perbuatan itu dicontoh orang lain. Kan gak susah, ya, untuk melakukan perbuatan baik kemudian dicontoh, gitu ya, menjadi pelopor kebaikan. Dicontoh, maka akan dicatat untuknya pahala seperti pahala orang yang mencontohnya tanpa dikurangi sedikit pun pahala mereka yang mencontohnya. Ya, jadi kita contohkan bagaimana yang Al-Quran ajarkan, yang hadis ajarkan, ya, tentang makan, tentang hubungan dengan orang tua, hubungan dengan suami, membangun keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, ya. Kita contohkan bagaimana kita menjadi anggota masyarakat yang
baik ya di lingkungan kita, menjadi proaktif, memberikan usulan-usulan, memberikan solusi-solusi permasalahan yang hadir di lingkungan kita, aktif ya dengan kegiatan-kegiatan lingkungan. Ada kerja bakti nanam pohon, terus kita langsung berpikiran nanam pohon, berapa pohon yang ditanam, hadis kan bicara nanam pohon itu ya akan bernilai jariah. Ternyata setelah kita meninggal pohon itu terus bermanfaat buat orang banyak, maka pahala itu akan mengalir pada kita ya. Berapa oksigen yang keluar dari pohon yang kita tanam, siapa yang menghirup oksigen itu, ahli ibadah, ahli ilmu dan seterusnya, maka pahala itu akan sampai kepada kita gitu. Kerja bakti ngapain? Membersihkan got. Oh, ada hadis yang menyebutkan ya ketika kita mengalirkan sungai, tentu kalau di kota tidak ada sungai, yang ada adalah got gitu ya. Got ya dialirkan sehingga tidak terjadi banjir ya, maka pahala jariah akan mengalir ya kepada kita. Apalagi gitu ya diajak kerja bakti ini itu, jadi kita aktif ya. Dan ketika orang melihat seperti itu, oh Islam tuh ternyata seperti itu. Bukan yang pas kajian ada yang bertanya, Ustazah, saya itu keluar dari kantor ya, berhenti bekerja di kantor karena ternyata teman-teman di kantor itu tidak sesuai dengan konsep yang saya yakini. Saya nggak suka dengan lingkungan kantor, jadi saya berhenti. Nah sekarang di rumah saya, ternyata tetangga-tetangga saya perilakunya mirip dengan teman-teman saya di kantor. Apa yang harus saya lakukan? Apakah saya harus pindah lagi? Nauzubillah. Nauzubillah. Sama Allah dikasih peluang untuk dimuliakan. Sama Allah dikasih peluang ya untuk ahsanu amal banyak dilakukan di situ. Tapi dia hanya berpikiran sempit bahwa dia melakukan itu hanya urusan seperti tadi. Pembantu itu cuma bilang, ibu aku cinta sama ibu, ibu aku hanya cinta sama ibu. Hanya ingin begitu saja bekerja pada Allah, menjadi hamba Allah. Nauzubillah. Ya, saya bilang ngapain pindah? Dimanapun gak akan ada orang baik. Jangan pindah, lakukan tantangan, peluang yang sudah Allah berikan kepada kita, keluar bermasyarakat. Tunjukkan kalau kita sudah merasa sebagai pribadi yang islami, pribadi yang baik. Tunjukkan ke masyarakat, tunjukkan kepada tetangga. Hadisnya jelas berbunyi, ya, siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, muliakan tetangganya. Kita pakai dalil mundur. Berarti kita balik. Berarti siapa yang tidak memuliakan tetangganya, apa? Berarti dia tidak beriman kepada Allah, dia tidak beriman kepada hari akhir. Kan seperti itu. Memuliakan itu bukan cuma say hi, memuliakan itu bukan cuma ketemu senyum-senyum, tidak. Memuliakan itu interaksi yang baik, ya. Ketika ada kebutuhan-kebutuhan kita bantu kebutuhannya, ya. Ketika ada kesalahan, ya udah diredam, maafkan. Itu namanya memuliakan. Ya, karena sama aja tetangga, lingkungan keluarga juga gitu. Adik kakak kan, ada adik kakak kita tuh ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan. Habis tetangga yang itu nggak enak sih. Ya memang seperti itu. Seperti di keluarga kita juga gitu. Adik kakak ada yang menyenangkan, ada yang enggak. Di keluarga besar ada om yang menyenangkan, ada yang tidak. Ada tante yang menyenangkan, ada yang enggak. Gitu, ada sepupu yang menyenangkan, ada yang enggak, ada yang keponakan menyenangkan, ada yang enggak. Tapi kan perintahnya kita silaturahim. Tetangga juga begitu, tapi perintahnya apa? Muliakan. Kalau kita tidak muliakan, kita tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Kalau kita tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, emang kita bisa surga? Saya nggak mau keluar, nanti saya terganggu, saya mau banyak sholat. Mau sholat tak terhingga, mau puasa tak terhingga, mau zikir tak terhingga, tetangga kita tidak merasa dimuliakan oleh kita. Kita udah sini saja ngeliat, gak pakai jilbab, kayak begitu gaya. Itu namanya bukan memuliakan. Ketika tidak memuliakan berarti tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Neraka. Itu seperti yang ditanyakan oleh sahabat. Ya Rasulullah, ada seorang muslimah, sholatnya banyak, puasanya banyak, sedekahnya banyak, tapi lisannya membuat tetangganya gak nyaman. Bagaimana ya Rasulullah? Neraka. Gak mikir, Rasul langsung bilang neraka. Sebaliknya ya Rasulullah, sholatnya wajib saja, puasanya wajib saja, sedekahnya tidak banyak, tapi tetangganya tuh nyaman sekali sama dia. Bagaimana ya Rasulullah? Surga. Gitu ya. Nah jadi kenapa
perintahnya seperti itu? Karena kan kita ingin orang itu mendapatkan hidayah. Gimana kita mau jadi sarana orang mendapatkan hidayah ketika ada perlakuan-perlakuan yang tidak menyenangkan kita, yang kita tidak kita anggap tidak Islami, langsung kita kabur. Bikin sendiri perkampungan Islam sendiri, bikin sendiri lingkungan yang Islami, yang lain tolong pergi. Nah terus kapan dakwahnya? Terus kapan kita menjadi sarana mendapatkan hidayah? Kalau Rasul dan para sahabat itu dakwahnya kepada non-muslim, kalau di negara-negara non-muslim saudara-saudara kita berdakwahnya kepada non-muslim, lah kita tuh masih sama sesama muslim aja, karena perilakunya tidak menyenangkan kita kabur. Ya, nauzubillah. Kapan Allah akan memuliakan kita, gitu ya. Jadi kalau kita mencontohkan kebaikan dalam interaksi ya baik gitu ya, maka insya Allah ketika diikuti maka itu pahalanya akan mengalir. Lagi pengajian. Ini baca buku aja deh ya, video kemarin bacanya. Nyalain AC yuk. Lanjut. Ayo. Masih yang ketiga ya, sarana mendapat hidayah, apa kemuliaan yang diberikan ya. Aku mau baca buku, udah dibaca nggak? Benar bacanya. Kemuliaan yang diberikan adalah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberi banyak kebaikan. Para malaikatnya, penghuni langit dan bumi, penghuni langit malaikat-malaikat, penghuni bumi gitu ya. Semua ya, bukan manusia aja. Penghuni bumi sampai semut-semut di lubangnya, hitung berapa jumlah semut. Ikan-ikan, berapa jumlah ikan yang ada di lautan, di kolam dan lain sebagainya, itu semua mendoakan orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Ya, subhanallah, masya Allah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Apalagi yang harus membuat kita yakin agar kita dimuliakan Allah ya, daripada hanya sekadar tambah lagi rokaatnya, tambah lagi bacaan Qurannya, tambah lagi, hanya itu saja, hanya bernikmat sendiri saja. Hadis Rasulullah SAW bersabda, kalau aku sudah berniat iktikaf sebulan di masjidku, bukan Masjid Al-Muhajirin, bukan Masjid Al-Huda, bukan Masjid Nurul Iman, di masjidku, Masjid Nabawi sebulan, bukan cuma sehari, akan aku batalkan ketika aku mengetahui ada orang sedang kesulitan. Aku ingin membantu menyelesaikan kesulitan orang tersebut, sebulan batalkan. Kan beda dengan kita. Lagi itikaf, ya itikafnya juga cuma niatnya paling cuma berapa jam, namanya ibu-ibu. Ditelepon sama ibunya. Aku kangen dong, datang dong. Ibu, maaf, saya sedang itikaf. Waduh, ibunya langsung keluar air mata. Ibu harus ngerti ya, itikaf ini penting banget. Kata siapa penting? Itikaf itu sunnah. Ya, tetapi menyenangkan, membahagiakan, menghadirkan ridho orang tua kita, hadir ridho Allah pada kita. Seperti itu, ya. Nah, jadi luar biasa, ya, luar biasa ketika kita keluar, ayo keluar berinteraksi banyak ya, perbanyak pergaulan kita. Niatkan, nggak perlu pakai dalil yang heboh-heboh, sesuai dengan potensi kita. Potensi dokter ya sampaikan melalui kesehatan, potensi seniman sampaikan melalui seniman, potensi apa aja sampaikan, apa yang kita bisa, apa yang kita mampu gitu ya, dan kemudian hadirlah doa-doa yang banyak kepada kita. Doanya pasti doa kebaikan, doanya pasti doa keberkahan, doanya pasti akan memuliakan kita, apalagi yang kurang gitu ya. Jadi itu yang ketiga, menjadi sarana mendapatkan hidayah. Lanjut. Kemudian yang berikutnya tetap menyampaikan kebaikan ya, agar selamat dari azab Allah. Jadi tadi ketika kita terus menyampaikan testimoni dan lain sebagainya gitu ya, itu adalah yang terbaik, mewarisi Rasul, didoakan oleh seluruh makhluk gitu ya. Nah, juga termasuk keutamaannya supaya kita nggak kena azab. Dan ingatlah ketika satu umat di antara mereka berkata, mengapa kamu menasihati kaum yang Allah akan membinasakan mereka atau akan mengazab mereka dengan azab yang keras?
Ya, kemudian mereka menjawab ma'ziratan ila rabbikum. Ma'ziratan ila rabbikum. Supaya nanti kalau ditanya sama Allah gitu ya, tetangga kamu kok kayak gitu tuh, lihat tuh masuk neraka. Ya. Kamu harus tanggung jawab kata Allah. Kita bilang ma'ziratan ila rabbikum, maksud kita bilang udah, aku udah menasihati dia ya Allah. Gitu. Ya, jadi salah dia masuk neraka. Karena nanti kan pada saat kita meniti siratal mustaqim gitu ya, dengan perjuangan masing-masing ya perjuangan, itu ada yang dari neraka itu yang akan kemudian ya minta sama Allah, ya Allah, kami semua masuk ke dalam neraka karena hak kami untuk mengenal Islam tidak disampaikan. Kami tidak ridho. Ya. Anak misalnya nggak ridho sama orang tuanya, suami nggak ridho sama istrinya, istri nggak ridho sama suaminya, orang tua nggak ridho sama anaknya, bisa seperti itu. Tetangga nggak ridho sama tetangganya, bisa. Ya, teman kantor, teman kerja tidak ridho sama temannya, ya Allah aku nggak ridho dia masuk surga, dia tidak memberikan hakku untuk mengenal Islam, nggak ridho. Tapi ketika kita sudah sampaikan gitu ya, ma'ziratan ila rabbikum, sudah ya Allah. Al-A'raf ayat 163 165. Sudah ya Allah, aku sudah menyampaikan. Udah kita bebas. Ya, supaya tidak diazab oleh Allah gitu. Tadi ya, jangan sampai kita merasa udah sholatnya banyak, puasanya banyak, umrohnya tiap bulan misalnya kayak gitu. Tapi ketika kita dituntut ini habis semua. Bangkrut ya. Ternyata kita belum menunaikan apa yang menjadi kewajiban kita. Baik, lanjut. Kemudian dari Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu an, Nabi Muhammad SAW bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kalian harus melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kepada yang baik ya, kemudian memberitahukan ya hal-hal yang merupakan kemungkaran. Kalau kita tidak melakukan itu, sibuk dengan sholat, sibuk dengan puasa, sibuk dengan domestik saja, gitu ya, Allah akan menurunkan hukuman darinya. Kemudian kalian berdosa kepadanya dan dia tidak mengabulkan doa kalian. Nah, ternyata doa itu salah satu yang menyebabkan doa kita tidak diterima apa? Ternyata kita tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya Allah, aku sudah doa seperti ini, sholat gak berhenti-berhenti. Kata Allah, ya salah ya, ente salah, caranya gak kayak gitu. Kalau mau doanya dikabulkan, abis doa lakukan ya yang menghadirkan cinta Allah. Aku akan hadir di hajat seseorang jika dia hadir di hajat orang lain. Ya Allah, aku punya masalah sama anak. Ya, tetanggaku juga punya masalah sama anaknya. Coba ya, mungkin kalau anaknya tetanggaku, aku yang ngomong dia dengar. Nah, ternyata ada orang lain juga kemudian ketika nasihatin anak kita baru cespleng. Kita yang nasihatin dia nggak mau dengar. Orang lain yang nasihatin ternyata dengar ya. Jadi ada efek tektok ya kalau di dalam ilmu akhirat tuh kayak gitu. Kita mau anak kita baik ya, kita dorong ya, nasihati anak orang lain untuk menjadi baik. Kita mau ada sesuatu yang menjadi doa kita, doakan orang lain ya. Jadi kalau kita lagi sakit ya, cari yang saudara kita juga lagi sakit, ya Allah sembuhkanlah dia, ya Allah lapangkan hatinya, tambahkan keluarganya dalam menjalani ujian itu ya. Hadis menyebutkan ketika secara diam-diam kita mendoakan orang lain, maka malaikat akan mendoakan hal yang sama. Anak kita bermasalah, ya Allah, doakan anak orang lain. Mudah-mudahan dia diberikan kesabaran, dilapangkan hatinya anaknya, ya Allah, dijauhkan dari mara bahaya. Malaikat akan mendoakan hal yang sama. Jadi di dalam Islam kita didorong tidak egois. Makanya kalau doa itu selalu ihdinas siratal mustaqim. Nah, kita tidak boleh egois, bersama-sama untuk ihdina, tunjukkanlah kami, bukan ihdi ya, bukan tunjukkan aku, tapi ihdina, tunjukkan kami ya, jangan egois.
Nah, jadi salah satu yang membuat kita tidak dimuliakan oleh Allah, yaitu doa kita tidak dikabulkan, kita tidak dimuliakan oleh Allah, dihadirkan azab. Biasanya nggak nunggu di akhirat ya, di dunia pun azab itu bisa sudah hadir ya, ketika kita tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Baik, lanjut. Kemudian yang berikutnya yang kita lakukan ya agar kita dimuliakan oleh Allah adalah kita meniti jalan menuju khairu ummah ya. Kamu adalah umat terbaik, kuntum khairu umat. Ukhrijat linnas, yang dilahirkan pada manusia. Ya. Tidak disebutkan kamu adalah umat terbaik karena kamu sholat, kamu umat terbaik adalah kamu banyak baca Quran, kamu umat terbaik banyak zikir. Oh tidak, kamu umat terbaik itu adalah karena ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi umat terbaik yang dulu kemuliaan ini diberikan kepada Bani Israel, diberikan kepada Yahudi ya. Tapi ketika mereka bandel terus ya melakukan penyimpangan, stop ya sama Allah, di stop. Dulu nabi-nabi itu semua Bani Israel, mereka khairu umat. Tapi ternyata dikasih kesempatan sekian nabi, sekian rasul, tetap mereka tidak layak menjadi khairu umat. Pindahkan kepada Ismail ya, keturunan Ismail, Nabi Muhammad SAW. Dan kita karena Nabi Muhammad SAW itu adalah nabi dan rasul terakhir ya, kalau tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar enggak diazab semua, hanya orang per orang. Hanya golongan-golongan saja yang tidak amar ma'ruf nahi mungkar dikeluarkan sama Allah. Tidak layak kamu khairu umat. Karena kalau diazab semua kan kiamat. Oh, kamu bukan khairu umat, kamu bukan khairu umat, kamu bukan umat terbaik, kamu tidak dimuliakan. Rendah kamu. Punya istana tapi kamu rendah dalam hadapanku. Kamu minta apa? Mobil mewah, tapi kamu rendah di hadapanku. Kamu bukan khairu umat. Kenapa? Karena tidak amar ma'ruf nahi mungkar. Hanya sibuk dengan dirinya sendiri. Lanjut. Tadi ada yang kelewatan ya sebelumnya. Ya. Nah, jadi ketika semua hal itu sudah dilakukan, apa kemuliaan yang Allah berikan kepada kita dan lingkungan kita, yaitu al-hayatu ar-robbaniyah, kehidupan yang robbaniyah, kehidupan yang selalu berorientasi kepada Allah. Seluruh sendi dan kehidupan tak lepas dari Al-Quran, belajar dan mengajarkan Al-Quran, bukan bacaan ya. Belajar dan mengajarkan Al-Quran itu bukan bacaan ya. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, itu bukan tahsin. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, ya, sebaik-baik kalian yang belajar Al-Quran dan mengajarkan semua yang ada di dalam Al-Quran. Kita belajar jadi dokter, ilmu kesehatan ya. Setelah jadi dokter kita jadi dosen, kemudian setelah jadi dosen kita ngajar tentang biologi yang berkaitan dengan anatomi dan lain sebagainya. Itu namanya khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Loh, kok bisa gitu? Iya, karena Al-Quran juga bicara kesehatan. Kita kuliah ekonomi, lulus kuliah ekonomi, jadi dosen, ngajarin ekonomi yang baik dan lain sebagainya, yang islami dan lain sebagainya. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Ajarkan. Ini loh ekonomi yang benar. Ini loh yang bukan kapitalis. Ini loh yang bukan liberal. Inilah ekonomi Islam. Inilah hukum yang Islam. Inilah rumah tangga yang Islam. Inilah selesai dari permasalahan kejiwaan secara Islam. Dan seterusnya dan seterusnya. Itu namanya khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sekarang sudah disempitkan. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu cuma tahsin. Mana ada orang terbaik bacaan Quran lancar? Tidak ada. Tidak ada. Yang ada adalah baca sudah mewakili artinya sudah cukup. Ya, makanya di dalam hadis disebutkan Rasul bilang yang nanti akan di zaman sekarang itu kalian itu sedikit orang yang ahli ilmu Al-Quran itu tahsin-tahsinan begitu. Ilmu tahsin juga malah nggak ada di zaman Rasul ya. Ilmu tentang Al-Quran cara membaca itu dikit. Tapi lebih banyak orang yang faqih, faham dan mengamalkan. Tapi nanti akan hadir satu zaman di mana ahli ilmu banyak, yang faqih itu cuma sedikit. Jadi cuma urusan kehidupan beragama itu cuma urusan tahsin doang.
Nauzubillah, setan itu benar-benar bisa menyesatkan manusia dari pintu sebelah kanan. Urusan Quran. Nah kalau cuma tasin-tasin dong, terus gimana? Pak RT ngirim surat edaran ke warga. Di situ ada kegiatan yang harus dilakukan, ada tanggal-tanggalnya, ada pengajian RT, ada kerja bakti dan lain sebagainya, ada iuran dan lain sebagainya. Lah kalau ada warga nerima surat edaran, cuma dibaca-baca, ini bacanya gini, dia lagi belajar baca soalnya kan. Oh nomor 1 bacanya gini, oh nomor 2 ulang lagi, oh iya ulang lagi. Tapi kerja bakti nggak datang, arisan nggak datang, pengajian nggak datang, kan Pak RT marah. Lah Ibu emang nggak dapat surat edaran saya? Dapat Pak. Oh nggak datang? Lah kan saya cuma sibuk baca Pak. Saya lagi belajar baca, sibuk baca. Marah Pak RT. Ya, Allah RT sejagat raya menurunkan surat edaran berupa Al-Quran untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bukan cuma dibaca-baca saja. Kemurkaan Allah pasti jauh lebih besar daripada kemurkaan Pak RT. Kalau surat edarannya yang harusnya menjadi hudan linnas, ya, petunjuk buat manusia, wabayinati minal huda, penjelasan, ya, wal furqan, menjadi pembeda, tidak dilakukan, hanya dibaca-baca, dihafal-hafal saja. Bagian boleh, tapi kalau saja, nauzubillah, murka Allah. Kalau Islam, Al-Qur'annya hanya disempitkan. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Lidzikri, menjadi zikir, menjadi peringatan, menjadi pedoman, bukan dibaca, bukan dihafal. Lidzikri. Inna nahnu nazzalna dzikra, sesungguhnya kami menurunkan zikr. Bukan kami menurunkan bacaan, bukan kami menurunkan hafalan, bukan zikir. Wa inna lahu lahafiz. Seperti itu sekarang disempitkan. Ya. Hendaklah kamu menjadi orang-orang Rabbani karena kamu selalu mengajarkan Alkitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya. Seperti itu. Ada yang salam lah? Ada yang salam lah? Lanjut berikutnya. Berikutnya, kemuliaan yang Allah hadirkan ada Al-Hayah Al-Mubarakah, ya. Dengan selalu berdakwah di jalan Allah, melakukan tugas Nabi, melakukan yang terbaik, gitu ya, menjadi sarana mendapatkan hidayah, melakukan amalan yang menjadi pencegah, ya, azab Allah, ya, menjadi pencegah doa kita tidak diterima oleh Allah, gitu ya. Maka hidup kita menjadi dimuliakan dengan keberkahan. Ibnu Qayyim, ya, menyebutkan keberkahan seseorang itu adalah pengajaran terhadap segala macam kebajikan dimanapun ia berada dan nasihat yang ia berikan kepada semua orang, ya, yang berkumpul dengannya. Jadi akhirnya itu sadar ataupun tidak sadar, kalau ngapain aja tuh langsung set dari lisannya. Ya Allah tuh luar biasa baik banget. Gak pakai ayat-ayat sih, sederhana aja. Allah tuh baik banget. Tahu nggak kemarin itu pas aku lagi ngalamin ujian ini, benar-benar Allah perlihatkan kebaikannya. Oh, langsung pada terperangah orang dengar. Apa sih? Ternyata begini-begini, luar biasa Allah. Aku juga begini loh. Itu juga termasuk berkah. Ketika dimanapun kita bicara, ada kebaikan, ada keberhasilan, kita keluar dari ujian dan lain sebagainya, terus kita kaitkan dengan Allah, kita cerita sama Allah. Sampaikan. Itu namanya hidup kita berkah. Bukan, saya kan gak mau ria, saya gak mau cita-cita. Cerita itu gak selalu ria. Kalau cerita itu tujuannya supaya kita dipuji, itu ria. Kalau cerita tujuannya Allah dipuji, itu harus. Makanya kan kisah tentang Abu Bakar, sedekahnya kedengaran, tentang Utsman kedengaran, tentang sepak terjang para sahabat kedengaran. Kenapa? Karena mereka menceritakan. Tapi menceritakannya dengan agar Allah itu dipuji. Ya, itulah hidup yang berkah. Ceritakan terus. Alhamdulillah ternyata ya Allah hadirkan ya anak-anak yang sekarang menyenangkan. Tapi boleh nggak saya bercerita bagaimana perjuanganku ya sehingga anak ini menjadi menyenangkan. Ya, dengan berbagai cara sudah dilakukan, tapi ternyata Allah jawab doaku itu dengan ketika ada tetanggaku yang sedang kesulitan dengan anaknya. Aku nasihati dia, aku dorong dia. Ternyata Masya Allah, anakku tiba-tiba berubah baik, ya Allah. Ternyata selama ini aku tidak yakin dengan janji. Nah kayak gitu misalnya. Itu hidup yang berkah, insya Allah.
Ya, Allahu a'lam bishawab ya. Jadi itu beberapa hal yang mudah-mudahan kita semua meyakininya ya, bahwa di dalam Al-Qur'an satu amalan yang paling didorong oleh Allah dan disebut ya, wa man ahsanu qaulan, itu adalah da'a ilallah. Ya, jadi mudah-mudahan kita terus berlatih untuk refleksnya gitu ya, apa saja selalu menceritakan tentang Allah. Itu saja sementara ini. Mungkin ada tanya jawab atau ada pengalaman pribadi ya, testimoni ya tentang apa yang tadi saya sampaikan ya, tentang kebaikan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakillah khair Ustazah Indra Asih atas luar biasa ulasan tentang bagaimana kita bisa agar dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya sesi tanya jawab atau curhat mungkin atau ada yang ingin disampaikan dari ibu-ibu, silakan langsung kepada Ustazah Indra Asih. Silakan ibu-ibu, ada yang mau bertanya? Yang mau bertanya mungkin raise hand ya, angkat tangan dulu biar di ini dengan hostnya nanti. Itu ya Mbak Diba. Mbak Afi, Di unmute hostnya di unmute. Oh ya, langsung ya. Di unmute Bu Diba. Bisa Mbak? Hostnya Mbak Afi ini. Bisa klik unmute Bu. Di unmute Bu. Atau dibuka dulu semua udah. mungkin. Nah, okay. Udah tuh, udah bisa. Udah. Silahkan Mbak. Silahkan Bu Diba. Lupa. Mau nanya. Agak susah ya Ustazah ya menjalaninya itu. Misalnya kita tuh kalau untuk mendapatkan ridho Allah gitu ya, bersamaan dengan di keluarga, untuk di dalam keluarga Ustazah, ya, yang melihat ya nggak dari luarnya aja gitu Ustazah kita ini. Karena kita semaksimal mungkin mau membantu, tapi biasanya karena keadaan juga Ustazah. Jadi bagaimana nih untuk kita untuk membantu keluarga juga dan untuk diri sendiri. Bagi saya ini agak susah Ustazah. Banyak yang mengira saya nggak mau membantu gitu, padahal kan keadaan saya ya Ustazah tahulah gitu. Gimana Ustazah menyikapinya? Itu aja Ustazah yang saya mau tanya. Maksudnya membantu dari sisi finansial. Nah, membantu dalam ya bidang ekonomi sama dakwah. Kalau saya mau bidang dakwah, mereka kayak kurang nggak mau dengar gitu Ustazah. Dengan inian saya gitu. Padahal saya kan mau untuk kebaikan keluarga saya gitu. Gimana Ustaz? Ya, jadi itu kan tadi yang dalilnya ma'ziratan ila rabbikum ya, ma'ziratan ila rabbikum itu kan disebutkan bahwa yang Allah perintahkan itu kan kita menyampaikan ya, membantu tadi ya yang Mbak Diba bilang.
Tetapi ketika penerimaan keluarga besar, penerimaan siapapun itu ternyata tidak menerima, kan pahala tetap hadir sama kita. Karena kita tetap melakukan hal itu, pahala hadir. Nah, ketika misalnya kemudian diterima, ya pahalanya double kan, dan bisa jariah. Tapi intinya juga nanti pada saat di yaumil hisab, ketika kemudian terjadi apa-apa ya sama orang-orang yang kita ajak untuk melakukan kebaikan tapi tidak melakukan kebaikan, kita nggak terseret ya, maziratan ila rabbikum. Ya, jadi intinya faiza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ya, jadi yang penting kita bertekad, ya Allah bismillah aku ingin dimuliakan olehmu gitu ya. Biasanya ujian awal yang Allah berikan, kita siap nggak nih ya untuk melakukan itu, memang ada rintangan-rintangan kecil. Ya, pengalaman saya pribadi juga gitu ketika mau mencoba melakukan hal seperti itu ya di keluarga besar, di lingkungan, ada rintangan-rintangan kecil yang hadir ya. Tapi terus kita fatawakal Allah, ya Allah kok ini susah sekali ya, Rasulmu saja memang juga sulit, aku tidak sehebat Rasulmu gitu, tapi mudahkanlah, setidak-tidaknya saya lapang gitu ya, setidak-tidaknya saya bisa menunaikan dan tidak berkecil hati kalaupun hasilnya tidak sesuai harapan. Itu yang memang harus selalu kita minta kepada Allah, karena memang tujuan kita itu bukan kita dibilang orang sukses dalam berdakwah, tidak selalu ya. Nabi Nuh aja kan juga berdakwah 1000 tahun kurang dikit gitu ya, tapi ternyata pengikutnya cuma sedikit. Siapa kita dibandingkan seorang nabi gitu ya. Jadi kalau pas ketemu jenis tanah ya, objek dakwah itu kan kayak tanah, ketemu tanah yang digambarkan tanah itu seperti tanah yang tanah liat, air itu ngalir aja ya, kita harus bersabar ya. Ada tanah yang menggembur tapi cuma nyerap aja, nggak numbuhin pohonan, itu bagus tapi tidak bagus banget. Yang bagus itu tanah itu ketika dia sudah nyerap, tumbuh tanaman, berbuah, dia juga melakukan aktivitas kebaikan juga gitu ya. Jadi memang beda-beda tipe ya. Bismillah, harus ada kesiapan seperti itu, tapi pahala tetap sampai. Jadi diteruskan saya. Ya. Secara finansial ya semampu aja ya, secara ekonomi semampu yang bisa kita lakukan. Walaupun penerimaannya kurang berkenan karena usianya jauh di atas saya. Tapi nggak apa-apa, kita udah niat ya. Nggak apa-apa. Insya Allah makin berat rintangan, pahalanya makin besar ya, pemuliaan makin besar. Iya, Ustaz. Iya. Terima kasih, Ustaz. Ya, sama-sama semangat ya. Oh, namanya berinangan air mata ya, dia berdakwah terus difitnah gitu. Ya, saya sering juga ngalamin gitu ya. Tujuannya baik tapi kemudian yang hadir fitnah, berinangan air mata. Kembalikan lagi kepada Allah gitu ya, karena memang kita mau mendapatkan kemuliaan dari Allah. Terima kasih, Ustaz. Ya, sama-sama. Ya, baik, terima kasih. Penanya selanjutnya mungkin ya, kita sampai jam berapa ya Mbak Lisa? Jadwalnya sih sampai jam 5, tapi ya gimana Ustazah Indra, mungkin masih bisa ada pertanyaan nggak Ustazah? Boleh kalau masih ada. Oh, iya. Kita buka satu lagi mungkin ya. Ibu-ibu ada yang mungkin yang ingin ditanyakan? Apa yang mau disampaikan? Ustazah Hafi mau nanya ke Ustazah ya, Mbak Ica? Ya, silakan Mbak pamit. Ya, silakan. Iya, Ustazah tadi salah satu mencapai itu ya, ridha Allah itu yang poin menjadi jalan hidayah orang lain gitu ya Ustazah ya. Nah, itu kalau gini, jadi pernah gitu ya, ada yang remaja gitu lah ya, Ustazah remaja yang menganggap bahwa ya dengan dia mau mengajak istilahnya ya, mengajak wanita yang dia sukai gitu ya, seorang laki-laki yang ingin mengajak wanita yang dia sukai agar mendapat hidayah gitu, tapi ya caranya itu ya dengan dideketin gitu kan, terus menjadikan perempuan itu jadi lebih spesial buat dia gitu.
Ya kayak gitu-gitu loh Ustazah. Jadi gimana ya cara menasehati, maksudnya gimana? Menasehati remaja tersebut gitu ya, bahwa ya menjadi jalan pintu hidayah orang lain itu yang benar itu seperti apa gitu Ustazah. Jadi cara kita menyampaikan ke dia itu gimana gitu ya Ustazah. Ya, maksudnya dia termotivasi bahwa saya pengen menjadi pintu hidayah untuk perempuan ini gitu lah istilahnya. Tapi ternyata Jalan ya untuk mungkin itunya yang kurang ya. pendekatannya itu nggak sesuai gitu sih. Cara yang baik bagi kita yang untuk menasehatinya juga gimana? Itu sih Ustazah. Ya. Sebenarnya sih bukan masalah cara ya, tetapi dalam kondisi ketika ini kan langkah-langkah yang dilakukan oleh syaitan ya dalam menjerumuskan kita, itu salah satunya di samping bisikan, di samping kita dibuat lupa gitu ya, salah satu cara yang dilakukan adalah membuat indah dosa ya. Nah, kalau sudah masuk ke dalam jerumus seperti itu, memang sebenarnya yang paling bisa kita lakukan, langkah yang kita sebutkan adalah ya kita ingatkan bahwa itu dosa ya, apapun tujuannya ya, bahwa itu adalah satu maksiat, satu dosa gitu ya. Nah, ya ulang kali kita sampaikan itu, walaupun tujuannya baik ya kan, Islam tidak mendorong untuk mencapai satu tujuan dengan mencampurkan antara kebatilan dengan keburukan. Tapi memang kalau udah ujian perasaan ya, itu agak berat untuk menyampaikannya. Tapi kita memang harus tegas aja sampaikan ya. Coba deh kamu merenung ya, sebenarnya niatnya apa. Kan ada hadis yang tentang niat itu ya. Seorang ditentukan berdasarkan niatnya. Ya, kalau hijrahnya itu Allah ya maka Allah lah ya. Kalau hijrahnya perempuan maka ya cuma dapat perempuan. Itu kan sebab turunnya hadis itu kan ketika ada orang yang ikut hijrah karena dia ngikutin perempuan yang dia inginkan. Jadi hijrahnya bukan karena Allah tapi karena itu, dan Rasul sampaikan. Jadi dia nggak dapat apa-apa. Ya, jadi kita ajak juga dia untuk merenung. Ya, satu, ada langkah setan yang untuk membuat kita merasa indah dengan dengan dosa yang kita lakukan. Kedua, yaitu kembali niatnya itu apa? Kenapa kok tujuannya hanya perempuan itu aja? Kalau memang dakwah kan bisa siapa saja gitu. Ya berarti sudah perasaan bermain di situ. Ya Allah a'lam bishawab. Iya Ustazah. Jazakillah khair Ustazah. Jazakillah khair. Ya, baik. Udah jam hampir 5:30, mau ditutup atau cukup? Tutup. Ya, baik. Jazakillah khair kepada ibu-ibu atas kehadirannya pada sore hari ini. Kepada Ustazah Indra Asih, kami dari warga mengucapkan jazakillah khair. Kemudian sebelumnya mohon kesediaan Ustazah untuk menutup dengan membaca doa. Ini sama-sama kita tutup majelis ini ya. Ini namanya ngasih kesempatan ke saya ya. Ngasih kesempatan ke saya untuk mendapatkan kemuliaan berdoa. Kalau ibu-ibu kan dari awal udah bisa berdoa ya. Kalau saya kan tidak bisa ya. Jazakillah diberikan kesempatan. Mudah-mudahan malaikat-malaikat yang menaungi kita kemudian akan membawa ya doa kita kepada Allah, yang Allah akan mengabulkannya. Astaghfirullahaladzim. 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 A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, Engkau yang Maha
perkasa, Engkau yang maha gagah, Engkau yang menguasai alam semesta ini. Rabbikfir lana dzunubana wali walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wali jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Dan Engkau pun zat yang maha memberi ampunan, Engkau pun yang maha mengetahui kelemahan-kelemahan yang ada pada diri kami, pada orang tua kami, pada orang-orang di sekitar kami. Ampunilah segala dosa-dosa yang terlanjur kami lakukan, baik sengaja maupun tidak sengaja. Jika Engkau tidak mengampuni dosa-dosa kami, maka tidak ada zat yang lain yang bisa mengampuni kami. Ya Allah, ampuni pula dosa kedua orang tua kami, ya Allah, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Kami ridho dengan berbagai kelemahan mereka dalam mendidik kami. Kami tahu tujuan mereka adalah kebaikan. Jadikanlah keridhoan kami itu menjadi sarana Engkau berikan kasih sayang kepada mereka sebagaimana mereka mendidik kami ketika kami masih kecil. Ya Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan Engkau palingkan berbagai nikmat iman Islam, kebaikan yang sudah kami lakukan. Jangan Engkau hilangkan rasa khusyuk ya, di dalam ibadah-ibadah kami, baik ibadah khusus maupun ibadah muamalah kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahilah kepada kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Berilah kekuatan dan kemampuan kepada kami untuk mampu menjadi istri-istri yang solehat, ridho dengan pasangan yang Kau hadirkan kepada kami. Berilah kekuatan dan kemampuan kepada kami untuk mampu menjadi ibu-ibu yang solehat, mampu mendidik anak-anak kami menjadi anak-anak yang solehin, anak-anak yang solehat, ya Allah, anak-anak yang akan memudahkan dan melancarkan langkah kami untuk masuk ke dalam surga-Mu. Ya Allah, lapangkanlah dada kami, cerdaskanlah otak kami, ringankanlah perbuatan langkah kami untuk kami menjadi hamba-Mu yang dimuliakan dengan melakukan amal yang paling Engkau cintai. Wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallah. Mudahkan, ringankan, cerdaskan, ya Allah. Bukakanlah pintu-pintu hati, bukakanlah pintu-pintu hidayah buat orang-orang yang telah kami datangi, buat orang-orang yang telah kami sampaikan kaulan tersebut. Dan jika ada kekurangan-kekurangan dan kegagalan-kegagalan kami dalam melakukan tugas-Mu, saksikanlah bahwa itu karena kelemahan kami, tapi kami tetap terus bersemangat untuk memperbaiki. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Demikian tadi pembacaan doa yang dari Ustazah Indra Asih. Dengan berakhirnya pembacaan doa tadi, maka berakhir pula pengajian kita pada hari ini. Insya Allah kita bertemu kembali di pengajian berikutnya, insya Allah bulan depan. Saya sebagai MC, mohon maaf. Saya sebagai MC dan teman-teman host PKN juga mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Kita tutup bersama dengan membaca istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanallah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau foto bareng dulu Mbak? Oh iya, baik. Ya. Ini ada 2 layar nih, nggak munculin kameranya on dinyalain. Siap. Ini layar pertama dulu ya. 1, 2, 3.
Iya, tunggu ya. Udah Sekarang selesai. tunggu, sekarang layar kedua. Layar kedua, siap-siap. 1, 2, 3. Tunggu. Kan ada yang kesalahan. Sekali lagi ya. 1. Ya, sudah. Terima kasih. Pamit ya. Assalamualaikum. Terima kasih Ustazah. Jazakallah khair. Jazakallah khairan. Kasih ibu semua. Asik. Ya, acara bebas pokok silakan. Ada yang mau hey. Ada enggak? Sehat-sehat semuanya. Amin. Ya, ada. Ada Mbak Zalfa, Mbak Woro. Dadah. Sampai ketemu bulan depan insya Allah ya. Gitu Ya, semua. insya Allah. Ya, assalamualaikum. Makasih. Pamit ya. Aku matiin ya. Assalamualaikum.